Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Sugiantoro. Saya dari D4 Teknik Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dengan nomor NPM 714230018. Hari ini saya akan mempresentasikan bahas UTS saya yang berjudul Aplikasi Kesehatan. Nah, ini di bagian program.js ini adalah program yaitu eksekusi pertama yaitu pada aplikasi. Nah, di bagian ini yaitu terdapat static void main yaitu tertulis application configuration initialize application run new login. Ini untuk mengeksekusi form login. Di bagian ini terdapat beberapa yang ini sekarang deklarasi kelas login ya. Nah, ini untuk mendeklarasikan halaman login. Untuk di bagian ini yaitu koneksi ke MongoDB, yaitu dengan metode apa? Private read only MongoDB connection based on document. Fungsinya untuk memuat database dari MongoDB. Konstruktornya apa? Nah, ini public login, ini konstruktor. Serta di bagian initialize komponen yaitu terdapat codingan yang bernama password char. Ini digunakan untuk menyembunyikan angka dan juga huruf pada form password. Nah, inisiasi koneksi MongoDB-nya apa? Ini terletak ada di sini. Terus di bagian event handler untuk tombol login, yaitu button login, private void, button login, dan klik. Terus itu objek sendernya apa? String username sama dengan textbox 3 extreme. Terus berikutnya string password sama dengan textbox titik text titik trim. Ini fungsinya untuk fungsinya untuk menginputkan huruf dan juga angka dalam berwujud string. Nah, untuk bagian ini yaitu validasi input kosong, yaitu menggunakan apa? Conditional, yaitu menggunakan if, yaitu isinya apa? String is null or empty. Terus username concat string itu is null or empty password. Nah, ini fungsinya apa? Ini untuk mencegah kita tidak salah mengisi atau kosong ya. Ini ada message box untuk tanda peringatannya yang nanti akan keluar pop up. Terus menggunakan operator boolean is validating sama dengan validate login username, password. Nah, ini untuk pengkondisian if ya. Caranya bagaimana cara kerjanya? Yaitu if valid login. Terus menggunakan message box yaitu untuk menampilkan tanda peringatan. Nah, berikutnya ini buka halaman dashboard yaitu menggunakan var dashboard sama dengan new dashboard. Lalu setelah itu di bawah show password hingga this hide untuk menyembunyikan halaman dashboard. Else-nya apa? Else message box show login gagal, yaitu untuk menampilkan pesan peringatan yaitu bahwa login gagal, username atau password salah. Nah, ini untuk memberikan notifikasi peringatan ya. Nah, di bagian ini validate login yaitu private boolean, yaitu menggunakan apa? String username, string password. Try-nya yaitu filter berdasarkan username. Var filter username, terus itu username.
user collection. Nah, ini untuk dari database user collection. If tidak sama dengan null. Nah, ini untuk menggunakan apa? Hash passwordnya yaitu dari string hashed input password sama dengan hash password input password. Nah, password ini dikonversikan dari hash. Nah, untuk membandingkan password yang di hash, maka return user sama terus yaitu kurung kurawal buka dalam siku yaitu buka password tanda kutip password as string sama dengan 2 kali hashed input password. Kegunaannya ini untuk metode validasi login ya, yaitu dengan catch exception x message box ya, terjadi kesalahan mengakses jika terjadi kesalahan. Nah, berikutnya metode untuk hashing password menggunakan SHA-256. SHA ini berfungsi untuk menghash passwordnya supaya password itu tidak dapat dibaca melalui database. Nah, sekarang masuk ke string hashed password yaitu using var SHA-256 sama dengan SHA-256 create byte kurung siku buka dan tutup byte sama dengan SHA-256 compute hash encoding UTF-8 get bytes password return convert to base 6 4 string bytes. Ini digunakan untuk menghash password. Nah, berikutnya ke event handler di link daftar ya. Void link ini untuk apa? Kegunaannya untuk kita tidak punya akun ya, kita masuk ke form registrasi. Ini terdapat di halaman login. Nah, ini event handler tombol keluar. Nah, private void button keluar, klik object sender ini. Nah, terdapat beberapa fungsi, yaitu apa? Ini menampilkan kotak dialog konfirmasi sebelum keluar. Ini kan ada notifikasinya. Jika kita milih keluar, maka mematikan program. Jika tidak, maka program itu akan tetap berjalan. Itu ada di sini. Sedangkan di bagian checkbox ini terdapat if ya. Jika checkbox dicentang, maka textbox itu akan menampilkan angka dan hurufnya di bagian kolom password. Jika tidak, maka password akan membentuk karakter bintang. Nah, ini tidak ada perubahan, ini hanya untuk event handler aja, ini juga sama. Register. Nah, ini terdapat beberapa using ya, ini library-nya dan digunakan untuk mengerjakan kemudian programnya ini. Nah, sekarang ini masuk ke form registrasi. Inisiasinya sama ya, ini koneksi MongoDB-nya ya. Terus itu konstruktornya public form registration. Itu inisialis komponennya apa? Di sini nih ya. Ini yaitu untuk memasukkan mentransferkan aktif database-nya yaitu ke user collection. Nah, di bagian button register ini terdapat beberapa fungsi dan metodenya. Nah, ini ambil dari pengguna yaitu string ya. Ini untuk variabelnya. Terus validasi inputnya apa? Yaitu string is null or empty. Nah, ini untuk validasi input, yaitu ketika data belum diinputkan, maka muncul show box-nya ini ya. Ini untuk tanda peringatan
Ini juga sama, ini juga sama, ini untuk validasi sama untuk email ya. Validasi password juga sama. Ini ya validasi username ya sama juga. Nah, untuk ini cek email yang sudah ada di database. Itu file existing email sama dengan user collection find recent document. Teman-teman kurung buka tanda kutip email. Terus itu koma email terus or default. Nah, ini untuk apa? Cek yang sudah ada di database. Ketika kita menginputkan usernya yang sama, maka tidak dapat didaftarkan. Oke, sekarang cek username apakah sudah ada di database. Ya, ini sama, ini juga fungsinya. Terus itu untuk cara menyimpan datanya di mana? Ada di simpan data ke MongoDB. Itu file user dokumen sama dengan new bison dokumen. Nah, isinya seperti ini ya. Nah, setelah itu masuk ke user collection insert user dokumen. Nah, ini sudah apabila yaitu data terilustrasikan, maka muncullah tampilan notifikasi yaitu registrasi berhasil. Nah, setelah itu nanti tampilkan form login setelah yaitu mendaftarkan ya. Nah, setelah itu tutup form registrasi ini untuk menutup form. Nah, ini bagian boolean ya, ini untuk memvalidasi username dengan string ya. Ini untuk di bagian form input. Nah, form input di daftar. Ini juga sama, yaitu harus ada karakter juga. Private pool reset form ini sudah. Ini gunanya untuk mereset. Sedangkan event handler ini untuk klik button batal ini. Ketika kita yaitu sudah punya akun, yaitu kita pilih batal aja, yaitu untuk kembali ke halaman login. Nah, hashing passwordnya ini untuk keamanan. Ini terdapat di bagian ini ada variabelnya ya, dan metode yaitu using var SHA ini sama dengan SHA create. Ini mengubah password menjadi byte array. Itu digunakan apa? Hashing bytes sama dengan SHA 256 complete hash encoding .utf8 get bytes password. Ini untuk mengubah transitronnya convert to base 64 string hash bytes. Ini untuk mengkonversikan password yang akan diinputkan ke dalam database. Nah, ini untuk placeholdernya ketika diklik label. Nah, maka seperti ini. Oke. Itu terdapat library-nya yaitu yang berbeda. Nah, ini ada apa ya, deklarasi kelasnya yaitu berupa dashboard form, dan ini menggunakan apa ya, deklarasi yang Mongo. Terus itu konstruktornya ada di sini juga. Sini yaitu inisiasi koneksi Mongo database. Database-nya sama ya, namun yaitu collection-nya berbeda, yaitu aplikasi kesehatan untuk menampilkan data. Nah, collection-nya apa? Data harian. Jadi bukan user lagi. Nah, jika tidak ada, yaitu maka terjadi kesalahan koneksi. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian button ya. Button tampilkan data ini, yaitu terdapat instance ya. Metode yaitu berupa instance dan juga yaitu prosedur. Konten panelnya ya ini clear. Nah, ini untuk menampilkan datanya, yaitu berada di konten panel. Oke, sekarang ke button isi data. Ini terdapat yaitu apa yang membuka form input data, yaitu input data sama dengan new data. Decide ini untuk menyembunyikan form dashboard sebelum membuka input data secara dashboard sementara. Nah, ini menampilkan form input sebagai dialog model.
Nah, kembali ke menampilkan dashboard data jika yaitu input datanya sudah ditutup. Nah, logika tombol logout. Nah, tombol logout ini ada beberapa fungsi. Nah, jika yaitu ada dialog ya, ini akan memberikan pesan yaitu konfirmasi apakah Anda memilih untuk ya atau tidak. Jika memilih ya, maka fitur tersebut akan logout. Nah, jika tidak, maka akan tetap di dalam aplikasi tersebut. Nah, ini untuk periksa jawaban pengguna. Nah, ini untuk memvalidasinya ini dan konfirmasi. Nah, berikutnya ke button grafik ini untuk menampilkan yaitu tabel grafiknya, yaitu berupa chart. Nah, ini sama, ini di konten panel untuk handlernya. Terus untuk di bagian berikutnya dashboard load-nya untuk mencegah error. Nah, di label menu ini yaitu apabila diklik maka data tampilan tadi itu akan kembali seperti semula. Misalnya kita setelah membuka button grafik ataupun input data, nah itu maka klik ke label menu, maka nanti akan tampilannya sebenarnya seperti semula dan tidak ada tampilan data lainnya. Nah, sekarang kelas yang mewakili struktur data di Mongo Database ini kelas data harian. Terus data hariannya ini berupa public string, tanggal, dan juga jumlah data. Misalnya pas ini sudah ketemu. Nah, ini terdapat partial input data ya. Nah, konstruktornya apa? Di public input data. Nah, ini shell komponennya apa? Ini menghubungkan ke database sama ya. Ini. Namun kelas database sampai koleksinya ya adalah data harian untuk mendapatkan data yang khusus ya, bukan user. Oke, private void initial data grid view. Nah, data grid view ini menampilkan tabel jika yaitu data yang diinputkan itu nanti akan berubah menjadi tabel. Nah, jadi input datanya selesai itu nanti tampilkan ke outputannya ke mana? Ke data grid view. Nah, ini data grid view bentuk tabel aja. Nah, sedangkan grid index is not exist. Nah, ini untuk mencegah terjadi input dua kali. Jadi menggunakan validasinya seperti ini. Nah, untuk mengolah data dari MongoDB ya ke data grid view, maka load datanya ada di sini. Oke. Sedangkan berikutnya di bagian memperbarui data grid view dengan daftar dokumen. Private void update desain dokumen. Kita menghapus semua data. Terus itu menambahkan setiap dokumen sebagai baris di data grid, yaitu pakai for each. Nah, for each ini yaitu ada variabelnya berupa get value-nya, yaitu sesuai dengan kolom data base-nya. Terus itu setelah diinputkan maka membersihkan inputan di form, yaitu terutama pada text box-nya ya di bagian private ini. Nah, selanjutnya divalidasi inputan, apakah input dari user itu benar. Nah, ini nanti akan ada if ya. If ini digunakan untuk memvalidasi apabila terjadi kesalahan pada input data. Nah, ini juga sama, dan ini tidak boleh nol, yaitu kalau nol nanti tidak akan diterima kan data. Oke, berikutnya data baru ke MongoDB. Data barunya apa? Nah, data barunya yaitu private void button add ya, untuk tombol yaitu di bagian tambah
apabila yaitu setelah di form itu telah diinputkan. Nah, ini terdapat file dokumen, yaitu semua yang sudah ada di text box ini ya. Ini nanti akan masuk ke dalam database, yaitu pakai try untuk memasukkannya. Jadi gimana? Insert one dokumen, itu load data clear fields. Insert wordnya yaitu notifikasi data berhasil jika benar, jika tidak maka error. Oke, berikutnya ke button edit ya. Di dalam button edit ini terdapat function dan juga variabel dan prosedur, yaitu if dari big data model memeriksa apakah baris yang dipilih itu benar, maka yang ini ada peringatan jika tidak benar. Nah, var select row-nya juga yaitu mendapatkan baris yang dipilih. Nah, itu nanti bisa diedit itu. Nah, setelah itu di var filter ini untuk membuat filter untuk mencari data berdasarkan nomor. Nah, di bagian ini juga ada try collection update. Nah, ini juga terhubung untuk database. Apabila yaitu sudah selesai diedit, maka data berhasil diubah. Nah, jika tidak, maka akan tampil error editing data. Oke, masuk ke bagian button delete. Delete ini digunakan untuk menghapus data. Ini terdapat fungsinya ya, untuk memeriksa apakah ada baris yang dipilih. Nah, itu. Nah, setelah itu berikutnya, yaitu var select row ini mendapatkan baris yang dipilih, yaitu var null-nya sama dengan select row titik cell, yaitu 0, value-nya tanda tanya string. Nah, ini if-nya, try parser ya, parser no return. Nah, filternya yaitu bisa dokumen tanda kutip no. No ini untuk nomor. Try catch-nya apa? Try-nya yaitu collection delete menghapus dokumen dari MongoDB ini untuk memuat ulang, terus yaitu membersihkan inputan. Message box berhasil dihapus. Nah, ini untuk jika berhasil. Jika tidak, maka tidak dapat dihapus, maka akan muncul error deleting data. Nah, membersihkan semua field yaitu pada private void button clear. Nah, apabila kita ini menginput data namun masih ragu-ragu, maka di clear aja. Nah, fungsi pencarian data berdasarkan keyword. Nah, keywordnya apa? Nah, ini di private void txt pencarian teks. Nah, ini stringnya ini, yang ini terdapat if dan returnnya load data. Apabila yaitu memuat data jika pencarian kosong. Terus try-nya apa? Filter definition untuk memfilter berdasarkan nomor. Ini else-nya berdasarkan dari name. Ini juga menemukan data yang filter yang sesuai, memperbarui data grid hasil pencarian. Jika tidak, maka error, yaitu catch-nya itu exception. Ini menampilkan error jika pencarian. Nah, tombol cari untuk memulai pencarian yaitu ada di sini, yaitu berdasarkan dari font text-nya ya, font text pencarian. Terus button kembali untuk menutup form, sedangkan memuat data yaitu form datanya akan dimuat lagi, yaitu saat kita terjadi itu error database ya. Kelas user control ini untuk menampilkan data grafik live chart, terutama dari library-nya apa, live chart sama live chart BPF. Ini untuk menampilkan datanya ya, data grafik. Ini ada deklarasi formnya ini dengan user control, terus konstruktornya ada di sini.
Ini user control, terus MongoDB. Ini juga sama dari bagian varian. Terus yaitu untuk di bagian user control load ini untuk menampilkan chart. Terus button load click ini yaitu untuk menampilkan datanya, yaitu load data dari database. Terus button refresh ini untuk menyegarkan bagian data yang sudah diupload, yaitu untuk memperbarui lagi tampilan. Terus load datanya ke chartnya, yaitu di private void load data charts. Ini try-nya apa? Var document untuk menampilkan list. If-nya apa? If dokumen yaitu message box, apabila yaitu terdapat masalah maka no data found. Nah, ini variabelnya apa? Baiknya ini dari database. Terus ini juga sama, yaitu Cartesian chart ini digunakan untuk grafik Cartesian chart, yaitu berfungsi untuk melihat lini masa. Misalnya terus itu sama sumbu X nya yaitu date, level, terus Y-nya value itu nilai. Nah, pie chart ini juga sama, fungsinya yaitu untuk menampilkan blood pressure dan sugar. Oke, mari kita lihat, yaitu di bagian message box. Nah, apabila yaitu terjadi error maka error loading data. Terus ini bagian clear chart, yaitu Cartesian. Ini kalau sudah dibersihkan. Nah, filter data untuk fitur pencarian. Filter datanya apa? Itu menggunakan filter var name filter sama dengan name search terms. Apabila yaitu tidak ada data yang cocok maka no matching data found. Menghapus grafik data sebelumnya yaitu clear charts. Inisiasi variabel untuk menyimpan data grafik. Nah, ini di bagian ini ya untuk inisiasinya. Terus untuk menyimpan tanggal dan pada sumbu X-nya. Nah, memproses setiap dokumen yang ditemukan, yaitu ini wake datanya, ini juga ini wake line size-nya, yaitu berfungsi untuk berat badan. Terus ini untuk bagian tekanan darah, ya codingannya seperti ini, warna garisnya tekanan darah. Terus ini line secara buat tekanan gula darah ini di bagian ini. Terus menambahkan sumbunya ini date label ya, yaitu untuk menambahkan datanya yaitu X, terus kan X, terus Y nya apa? Value. Nah, ini di bagian pie chart, yaitu untuk menampilkan datanya secara persentase ya. Nah, biasanya kalau menggunakan Cartesian itu agak susah ya, jadi menggunakan pie chart. Pie chart seriesnya apa? Ini codingannya seperti ini untuk menampilkan berat badan, ini untuk menampilkan tekanan darah, ini untuk menampilkan kadar gula. Apabila yaitu error maka akan menampilkan pesan error filtering data jika kita memuatnya. Nah, event yang dipicu apa saat pengguna mengetik. Nah, ini teks barnya. Ini sebenarnya yaitu sudah diautorisasi. Terus event yang dipicu ini mengeklik tombol pencari. Nah, ini untuk metodenya ya, metode private void. Nah, ini digunakan untuk mencari data berdasarkan keywordnya. Nah, apabila yaitu data tidak dapat di load maka akan tampil yaitu error. Oke.
sini deklarasi kelasnya yaitu disebutkan literal 2 ya untuk menampilkan data, namun bukan untuk mengedit ya, tetapi untuk menampilkan data saja. Nah, ini juga konstruktornya ada di sini dengan inisiasi database-nya. Terus ini metodenya untuk load data berdasarkan database, data table dt sama dengan new table data. Terus ini kolomnya datanya seperti ini ya, sama for each-nya dengan doc yang layout table-nya yang sama, dan ini data view-nya ini untuk data source sama dengan dt ini untuk jika tidak maka error loading data. Nah, ini metode pencarian search data. Ini ada try catch ya, filter sama dengan new list ya, yaitu untuk menyimpan filter data. Nah, jika cek apakah keyword bisa dikonversi menjadi angka, contohnya ya pakai try parse terus dokumen. Terus jika keyword adalah angka berdasarkan nomor, nah else-nya apa? Jika keyword bukan angka, lakukan berdasarkan name. Ini untuk nama. Nah, menggabungkan filter. Nah, ini bisa filter all filters. Dokumennya apa? Yaitu memuat data table untuk menampilkan hasil pencarian. Nah, ini ditampilkan dalam bentuk tabel yang menambahkan nomor. Ini untuk menambahkan data nomor dari file dokumen. Terus saya itu menetapkan data table dengan data grid view, data sort dt. Case-nya exception, menampilkan pesan kesalahan jika terjadi error. Yap, itu benar. Nah, sekarang ini ada event handler untuk request data, load data, untuk menyegarkan. Terus itu di bagian event handler untuk layar, yaitu load data juga. Ini button load untuk memuat data, refresh untuk refresh data, yaitu menyegarkan data jika setelah melihat itu datanya itu ada yang belum termuat maka di refresh. Dan handlernya apa? Yang ini untuk cari button search ya, atau cari button. Ya, ini private-nya di sini, ini metodenya. Ini event handler ya, ini berupa metode. Set text box ini change-nya. Ini digunakan untuk mencari data. Nah, ini data grid view, ini optional. Button tutup digunakan untuk meng-close ya, meng-close datanya ini. Oke. Untuk configuration-nya yang berupa data harian, ini untuk mengkoneksikan yaitu ke database MongoDB. Nah, kodenya seperti ini. Bisa dilihat tampak kompleks nih. Oke, sekarang mari kita yaitu jalankan aplikasinya untuk demonstrasi aplikasi. Oke, sekarang mari kita daftarkan akun. Itu sesuai dengan nama kita sendiri. Terus ini dengan passwordnya juga. Ini terdapat fitur menyembunyikan password. Nah, terus itu nanti kita klik daftar. Oke, mari kita klik. Nah, ini berhasil. Nah,
Jika klik batal maka apa? Kembali. Nah itu kalau kita sudah punya akun. Nah sekarang kita masukkan nama usernya sesuai ya. Nama usernya harus sesuai. Terus ini kita bisa melihat passwordnya juga. Oke. Ini terdapat fitur yaitu untuk menyembunyikan password. Ini klik show. Nah ini juga bisa. Oke, sekarang masukkan login dulu. Nah, ini login berhasil. Terus kita lihat, ya ini terdapat tampilan dashboardnya seperti ini. Yaitu jika kita memilih input data, silahkan input data. Oke, maka tampilan form datanya seperti ini. Nah, kita memasukkan nomor urut pertama. Oke, terus itu dengan nomornya harus sesuai. Terus ini yaitu untuk input datanya per periodik apabila kita yaitu menginputkan data kesehatannya. Kita pilih yaitu tahunnya harus sesuai ya, ini harus sesuai aja. Ini bukan tanggal lahir ya, tetapi tanggal cek darah kesehatan. Terus itu berat badan juga. Kita ini misalnya aja misal, terus itu tekanan darahnya yaitu 90. Kok 90 ya, harusnya 70 ya. Salah, mohon maaf lah. Terus itu gula darahnya 50, maka ditambahkan data berhasil. Terus itu exam lagi, yaitu menambahkan lagi datanya, lalu yaitu seperti ini. Terus tanggal ceknya yaitu disesuaikan saja dengan data yang terdahulu. Terus itu berat badan, oke. Terus tekanan darahnya, terus itu ditambah berat darah 90, oke. Nah ini datanya fungsinya untuk apa? Mencari data. Nah ini data ini berdasarkan keyword dan nomor ya. Jika datanya nggak ada maka seperti ini. Oke. Nah ini untuk mencari data aja. Oke, benar. Terus itu kita kembali. Nice. Sebentar. Untuk fiturnya apa? Kita bisa edit ya. Salah. Ini untuk button editnya. Nah, jika yaitu datanya kosong maka data diedit. Nah ini untuk hapusnya berfungsi juga. Nah sekarang kita tinggal tambahkan data ya. Datanya yaitu seperti ini. Saya itu di tanggal ceknya, berat badannya yaitu entah saya itu nomor. Ya ini input datanya seperti ini. Apabila yaitu clear, ini untuk meng-clear datanya. Nah, jadi semua tombolnya sudah berfungsi. Oke, sekarang kita kembali. Nah, ini untuk tampilkan datanya udah ya. Nah, sekarang kita masuk ke untuk menampilkan data. Ini terdapat tampilan datanya seperti ini. Jika kita tutup, maka seperti ini. Jika kita load, maka datanya tampilannya seperti ini. Dapat ada 43 data. Nah,
Kalau untuk mencari data berdasarkan nomor ada. Nah, ini sudah bisa. Oke, sudah, datanya juga sudah bekerja. Ini juga dashboardnya juga sudah berhasil. Oke, tombol cari ini biasanya digunakan apabila yaitu bagian text box-nya itu lambat memuat. Jadi tergantung berdasarkan koneksi. Misalnya untuk menampilkan datanya 2018 tidak ada. Kalau 2019 tidak ada juga. Jadi berdasarkan angka itu ya pakai nomor. Nah, ini kan pakai nomor. Oke, ini sudah tampak berfungsi. Sekarang mari kita tutup. Oke, tombol ini untuk mengembalikan. Terus itu kita ke grafik. Nah, grafiknya seperti ini ya. Ini untuk menampilkan lini datanya yaitu dari grafik kartesian. Nah, ini fungsinya yaitu dari lini massa ya. Yang sedangkan yang ini dari hasil yang kita peroleh dari database-nya ini. Nah, ini untuk menampilkan yaitu siapa ya? User ya. Nah, ini hasilnya seperti ini berdasarkan data yang diinput. Terus coba yaitu nama saya, apakah ada? Nah, ini juga ada datanya. Seperti ini. Maka ini datanya masih tidak ada dua ya. Ini inputannya masih sama, masih di tahun yang sama ini. Jadi tidak muncul data grafik lininya. Nah, sebagai catatan ya, yaitu jika kita menginputkan data yang sama namun di tahun yang beda, maka hasilnya seperti ini. Nah, bisa Anda lihat, yaitu terdapat datanya seperti ini. Jika refresh, ini untuk mengembalikan ke tampilan yang awal. Seperti ini fungsinya. Nah, berikutnya, apakah kalau ingin yaitu kembali ke form tadi, yaitu ke logout ya, kita keluar aja, kita tinggal logout, maka hasilnya seperti ini, dan ini kita bisa ke tombol keluarnya. Oke, dan selesai. Oke, presentasinya yaitu sekian. Apabila ada salah kata maupun juga kesalahan dalam menjelaskannya, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Saya Vinci Skantoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.